Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita teruskan bersama serial Tazkirah Tafsir Al-Munir Surah Al-Duha. Hari ini bahagian yang ke-10, serial yang ke-10 atau yang ke-9 ke-10 gitulah ya. Mudah-mudahan Allah selalu merahmat kita. Kita awali dengan membaca surah Al-Duha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Surah Al-Duha seperti yang sudah disebut berulang kali terdiri dari 11 ayat pendek, 40 perkataan atau kata, 165 huruf. Dalam hadis sahih dikatakan setiap satu huruf dibaca dengan ikhlas kita akan dinilai 10. Jadi 165 kali 10 1650. Tidak sampai 1 menit ya. Ini yang perlu kita sebut dalam penghujung surah itu apa katanya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah itu selalulah disebut supaya orang itu terangsang merebutnya, terangsang mensyukuri Al-Mun'im, Tuhan yang memberi nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bersama halaman 281 Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah, berkenaan dengan 3 nikmat yang disorot dalam surah Ad-Duha. Apa yang 3 itu? Pertama, alam yajidka yatiman fa'awa. Nomor 1 tuh. Yang kedua, wa wajadaka dhallan fahada. Yang ketiga, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah menyatakan, menghitung-hitungkan nikmatnya kepada Rasulullah. Ada 3 nikmat basic, asas. Pertama, dulunya Nabi Muhammad yatim, kemudian dilindungi oleh Allah sampai menjadi Rasul. Sesudah itu, wajadaka dhallan fahada. Didapatinya Rasulullah ini macam kebingungan, hidup di tengah-tengah masyarakat kafir Quraisy, musyrikin, lalu dibimbing dengan baik dengan kerjasama Jibril alaihissalam. Kemudian wajadaka a'ilan fa'aghna. Pada awalnya Rasulullah itu susah dalam segi ekonomi, tapi dilindungi, diberi jalan keluarnya dengan berniaga, kemudian mendapat untungan yang luar biasa hebat ya. Kemudian dengan bantuan keluarga, bantuan Abu Bakar juga ya, bantuan istri kesayangan Khadijah Al-Kubra juga. Inilah yang dipaparkan di sini 3 nikmat. Nikmat dilindungi waktu yatim, waktu anak yatim, nikmat dibimbing waktu berada dalam ketidakkeruan, ketidaktentuan, nikmat menjamin masalah ekonomi Rasulullah SAW. Itu yang dipaparkan di sini. Kemudian dikatakan juga di sini antara nikmat ini Rasulullah hendaklah senantiasa menjaga anak yatim. Ini dalam poin nomor 4 ya. Allah mendidik nabinya supaya berinteraksi dengan makhluk-makhluknya sebagaimana Allah berinteraksi dengan baginda. Allah memerintahkan kepadanya supaya tidak menzalimi anak yatim, sebaliknya menunaikan hak anak yatim. Allah mengingatkan baginda dan menyebut bahwa baginda juga dulunya yatim piatu. Ayat ini jelas menunjukkan arahan supaya berlembut dengan anak yatim dan berbaik kepada mereka. Imam Qatadah mengatakan,
jadilah kamu dengan anak yatim itu katanya seperti ayah yang penyayang. Nah, kalau bahasa Arabnya di sini cakap seperti apa katanya, abun rahim, kal abir rahim, ada dalam hadis ya. Abu Hurairah juga meriwayatkan ada seorang mengadu kepada Rasulullah tentang apa? Tentang perihal hatinya yang keras. Ada sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW tentang perihal hatinya yang keras. Lalu Rasulullah menasihatkan, katanya, kalau kamu hendak lembut hati kamu, kaidah untuk melembutkan hati katanya, maka usaplah kepala anak yatim dan berilah makan orang miskin. Dua kaedahnya ya. Nah, dua kaedahnya. Mengusap kepala anak yatim dan memberi makanan fakir, miskin. Dikatakan di sini kalau kamu katanya ingin dilembutkan hati, maka sapulah kepala anak yatim, belailah anak yatim, kemudian ambillah perhatian terhadap fakir miskin. Di dalam hadis juga Rasulullah pernah mengangkat citra orang yang menjaga anak yatim. Katanya di sini, ana wa kafilul yatim lahu wa li ghairihi kahatain. Saya, kata Rasulullah, bersama anak yatim nanti di akhirat, di surga seperti ini katanya. Lalu Rasulullah mencantumkan dua tangannya, jari telunjuk dan jari tengah. Di samping itu Allah juga menegur Rasulullah mengherdik pengemis. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Sebaliknya Allah menyuruh baginda supaya memberi walaupun kadar sedikit ataupun menolak dengan cara yang baik. Dikatakan di sini, terimalah si pengemis walaupun dengan menghulurkan sedikit pemberian. Apa yang dapat dihulurkan. Oh, ingat dulu masa di kampung, masa kecil ya. Setiap kali datang peminta sedekah, kadang-kadang hanya secupak beras saja dikasih. Sudah besar bagi mereka itu. Di kampung dulu ya. Ingat lagi itu masa kecil. Ibu-ibu di kampung itu setiap kali mau memasak, dikeluarkannya satu genggam beras, dimasukkannya ke tabung atau ke bekas, ke bakul. Setiap kali masak dikeluarkan satu genggam. Kalau 3 kali masak satu hari, 3 genggam beras. Kalau sudah minggu nanti sudah cukup secupak. Begitu cara orang dulu. Katanya di sini, terimalah si pengemis walaupun dengan menghulurkan sedikit pemberian atau dengan ungkapan kata nan indah menyenangkan hati. Kenapa? Mungkin kalian akan datangi pengemis, yang pengemis itu bukan manusia, bukan jin katanya. Kamu nampak seperti manusia, tapi mereka bukan manusia, bukan jin. Kedatangan si pengemis hanya ingin menilai bagaimana sikap kalian terhadap uang yang Allah amanahkan kepada kamu. Katanya mungkin yang datang itu malaikat, berpenampilan seperti manusia. Hanya sekedar menguji saja, bukannya mau duit. Menguji kita katanya macam mana sikap kita terhadap mereka. Dalam hadis lain juga dikatakan di sini, la yamna ahadakum as-sa'il. La yamna ahadakum sa'il. Jangan kita tolak si pengemis. Wa ayyatu idza sa'al. Berilah katanya apa orang itu meminta. Walau ra'a fi yadihi kulbaini min dhahab. Walaupun di tangannya ada gelang emas katanya. Subhanallah. Walaupun ada di tangannya gelang emas, kalau dia minta, kasih saja, jangan dikasari. Subhanallah. Allah juga memerintahkan nabinya supaya bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Nikmat ini diangkat menjadi Rasul, itu nikmat nomor 1. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Kesyukuran ini dilakukan dengan menyebarkan apa yang telah diberikan Allah kepadanya, menyebut-nyebut nikmat juga. Sesungguhnya pengakuan terhadap nikmat Allah itu adalah tanda syukur. Kalau kita menyebut nikmat, berarti kita syukur. Jadi kita perlu menyebut setiap hari badan yang sehat, pikiran yang aman, makanan yang cukup contohnya, tempat tinggal yang ada, kendaraan dan lain-lain. Sebenarnya apabila diperhatikan secara mendalam, katanya, maka dilihat di sini bahwa Allah menegah nabinya tentang 2 perkara. Dalam ayat tadi ada 2 arahan. Pertama tentang apa? Tentang jangan mengkasari anak yatim. Kedua, jangan menolak si peminta.
Ada dua arahan di sana. Fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kemudian ada satu perintah memperkatakan nikmat Allah. Ada perintah, ada dua larangan, satu perintah. Larangan yang dua itu jangan mengkasari anak yatim dan jangan mengecewakan peminta. Itu larangannya. Perintahnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu selalu disebut. Ini diteliti oleh muhakkikun, orang yang meneliti permasalahan menyebut-nyebut nikmat, katanya hukum menyebut nikmat itu pada dasarnya harus. Malah katanya jatuh kepada mandub sunat jika tujuan menjadi contoh bagi orang lain atau bagi maksud menyebarkan ungkapan syukur dengan lisan. Namun jika dikhawatirkan terjatuh kepada fitnah, ujub dan riya dan lain sebagainya, maka lebih baik diam saja. Kalau jumpa dengan kawan, kalau kita boleh ceritakan kita khatam Quran, bolehlah, supaya jadi rangsangan bagi dia. Tapi kalau sekiranya terjatuh kepada ujub, riya dan lain, katanya tak usah. Tapi pada dasarnya boleh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah tuh sebut-sebutlah, perkatakanlah, supaya menjadi dorongan motivasi kepada orang supaya mengamalkan arahan tadi ya. Jadi pada dasarnya boleh menyebut-nyebut nikmat, tapi jaga baik-baik. Ayat yang mengandungi suruhan menceritakan nikmat Allah ini dikemudiankan daripada dua ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang anak yatim. Jaga anak yatim, katanya, jangan kasari. Jaga pengemis, jangan dikecewakan. Kemudian baru perintah membicarakan nikmat. Ini menandakan apa, katanya, kepentingan makhluk lebih diutamakan daripada kepentingan Khalik. Memperkatakan nikmat itu kepentingan Khalik. Menjaga anak yatim, menyantuni orang fakir miskin, itu kepentingan makhluk. Jadi kepentingan makhluk dalam ayat ini didahulukan daripada Khalik. Kemudian menurut Imam Syafi'i, ini di penghujung tafsir surah Ad-Duha ya, sunat bertakbir, membaca la ilaha illallah Allahu akbar di setiap kali kita membaca surah Ad-Duha dan surah-surah sesudah Duha sampai ke An-Nas. Itulah maka bila khatam Quran selalu dibaca tuh. Contohnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Begitulah seterusnya dibaca surah Alam Nasrah gitu juga, surah At-Tin gitu juga, dan surah Al-Alaq begitu juga sampai surah An-Nas. Memang ada dasar hukumnya dalam tafsir Al-Munir seperti yang dipedomani oleh Imam Syafi'i sendiri. Itulah yang diikut di tanah Melayu bila khatam Quran, membaca la ilaha illallah akbar walillahil hamd sesudah surah Ad-Duha sampai akhir Al-Quran. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat. Yang penting tadi kita, karena di akhir surah ini wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, nikmat Allah itu selalu sebut-sebut, sama ada kita menyebut bersama keluarga contohnya, atau menyebut menghitung dalam hati kita, lalu kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah karena badan sehat, alhamdulillah tidak ada penyakit, alhamdulillah terhindar pada COVID dan lain sebagainya, lalu kita membaca alhamdulillah, kita memuji Allah. Kata ulama, dulu sudah pernah disebut alhamdulillah itu lebih tinggi nilainya daripada la ilaha illallah. Bila kita membaca alhamdulillah rabbil alamin, kata ulama nilainya 30 poin. Kalau kita menyebut la ilaha illallah nilainya 20 poin menurut hadis riwayat Imam An-Nasai. Mudah-mudahan menjadi panduan baik bagi kita untuk mencintai surah Ad-Duha. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Sebagai penutup kita baca surah Ad-Duha sekali lagi ya. Mudah-mudahan bertempat di hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidika yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika mink la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.